Assalamualaikum. Bagi Anda yang sudah menonton YouTube saya sebelumnya, saya mengupload webinar part 1 dan 2 dari sisi guru dan juga dokter anak. Kali ini saya ingin membagikan video masih webinar 1 tentang jurus jitu mengajar online yang asyik dan sehat, tapi dari sisi praktisi psikologi. Bagaimana? Penasaran kan? Yuk kita saksikan ya, jangan kemana-mana. Kita lanjut ke pemateri yang kedua. Kalau gitu, pemateri kita yang kedua ini adalah Mbak Amelia Fitrianti, SPSI. Mbak Amelia ini adalah seorang praktisi yang sangat passionate pada bidang psikologi pendidikan. Sejak kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ia banyak terlibat pada komunitas dan pengembangan diri dalam bidang pengembangan dan pembelajaran. Mbak Amelia ini memiliki pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu psikologi di bidang pendidikan. Nah, saat ini ia bergabung di Ruang Guru atau aplikasi belajar berbasis online dalam mengembangkan program-program pendidikan khususnya terkait siswa di berbagai kota di Indonesia. Sesi kita kedua pada sore hari ini akan bercerita atau akan seputar pendekatan psikologis memotivasi murid belajar online. Seperti itu, Mbak Amel, apakah sudah siap? Insya Allah, Mbak Nunu. Terima kasih banyak. Oke, silakan Mbak Amel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hevi untuk materinya yang sangat inspiratif. Selamat sore Bapak Ibu dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing begitu ya. Kalau mungkin tadi Ibu Hevi sebagai seorang guru di sekolah yang memang banyak untuk memberikan materi atau bagaimana sih seorang guru itu bisa mengaplikasikan pembelajaran online. Nah, sekarang mungkin saya akan sharing dari segi praktisi psikologi pendidikan. Begitu, saya mempunyai background sebagai sarjana psikologi dan saat ini saya banyak bergerak di program-program bidang pendidikan. Begitu ya. Saya izin untuk sharing, share screen. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah mengenal Ruang Guru? Tuh. Ya, Ruang Guru memang cukup ramai ya Bapak Ibu di televisi maupun di iklan. Gitu ya. Nah, sambil kita menunggu. Oke. Bapak Ibu, mungkin di sini saya juga akan banyak bercerita mengenai apa sih yang dirasakan oleh siswa, bagaimana perasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran online ini, sehingga kalau tadi Mbak Hevi sudah banyak bercerita tentang teknis, kita bisa bercerita untuk mendampingi bagaimana dari segi psikologi untuk mendampingi siswa pada saat pembelajaran online ini. Oke, perkenalan sedikit. Saya Amelia sebagai praktisi psikologi pendidikan. Saat ini kurang lebih sudah 3 tahun saya bergabung dengan Ruang Guru, begitu untuk melakukan pembelajaran berbasis online. Nah, saya dulu kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memang dari kuliah saya banyak bergabung di bidang psikologi pendidikan, juga banyak melakukan penelitian-penelitian berbasis psikologi pendidikan. Oke, saat ini pandemi COVID memang banyak sekali berdampak ya Bapak Ibu, hampir di seluruh negara di dunia. Jadi mungkin tidak hanya di Indonesia saja Bapak Ibu, tapi hampir 1,58 miliar pelajar di dunia, atau lebih tepatnya lebih dari 95%, itu siswa-siswi saat ini jauh dari sekolah. Nah, hal ini menyebabkan banyak siswa yang kehilangan kesempatan belajar, meningkatnya risiko putus sekolah, serta meningkatnya kesenjangan akses pendidikan. Begitu yang dikatakan oleh UNESCO. Begitu juga terjadi di dunia, yang menyebabkan Indonesia juga pemerintah di Indonesia sendiri mengambil kebijakan secara cepat untuk menutup sekolah-sekolah dan mewajibkan siswa untuk melakukan pembelajaran secara online.
Oke, nah kira-kira ya Bapak Ibu, mungkin ketika pertama kali kondisi ini ada, apa sih yang dipikirkan Bapak Ibu ketika mendengar kata belajar online? Mungkin Bapak Ibu boleh menuliskan 1-2 kalimat di chat gitu ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai belajar online. Oke, banyak sekali mungkin respon-respon yang ada di pikiran kita pada saat pertama kali mendengar harus belajar online. Sebenarnya respon ini tidak hanya terjadi pada guru Bapak Ibu, tetapi respon ini juga terjadi pada siswa. Banyak yang bilang sulit, belum terbiasa, khawatir, lalu juga siswa tidak bersemangat, melelahkan karena banyak tugas, lalu juga yang terlintas ketika mendengar belajar online yaitu adalah aplikasi. Mungkin ada juga siswa atau guru yang merasa bahwa belajar online itu membosankan, lalu juga butuh internet, dan lain sebagainya. Memang respons ini adalah respons yang wajar ditemui Bapak Ibu karena pembelajaran online ini adalah sesuatu yang baru untuk kita semua, ya. Jadi memang ini adalah suatu keadaan yang dimana kita itu harus bisa dituntut untuk adaptif dan juga untuk menerima adanya keadaan ini. Karena bagaimanapun kesehatan adalah yang utama, pendidikan itu bisa kita maksimalkan ketika tubuh kita juga sehat, begitu ya Bapak Ibu. Nah, dari respon-respon yang ada mengenai pembelajaran online, kira-kira peran kita sebagai guru, sebagai pendidik yang mendampingi siswa, apa sih yang bisa dilakukan? Oke. Dari beberapa respons tadi, sebenarnya keresahan itu tidak hanya dialami oleh guru, tetapi juga siswa. Mungkin ini juga yang harus kita pahami agar kita bisa memberikan pendampingan psikologis kepada siswa-siswi kita. Yang pertama, siswa itu tidak bisa mengikuti pembelajaran bersama guru secara langsung dan tatap muka, itu sudah jelas. Yang kedua, tidak semua siswa yang pastinya memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Seperti misalnya ada masalah mengenai gawai dan juga jaringan internet yang kurang memadai. Terutama mungkin ada di beberapa daerah yang sinyalnya begitu atau gawainya belum mendukung untuk belajar online. Yang ketiga, memang tidak semua orang tua itu mampu mendampingi siswa saat belajar di rumah, sehingga siswa merasa kesulitan dalam melakukan proses belajar. Lalu yang keempat, apa sih yang dirasakan siswa? Siswa itu sebenarnya banyak juga yang merasa tertekan dan juga kelelahan karena beban tugas yang terus berdatangan gitu. Karena mungkin pada saat awal-awal pembelajaran online kita semua belum siap untuk menghadapi kondisi ini. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang memberikan tugas sehingga siswa itu banyak merasakan kelelahan pada saat melakukan pembelajaran online. Lalu yang terakhir, keresahan siswa dalam melakukan pembelajaran online adalah siswa tidak bisa melakukan kegiatan kesukaannya bersama teman-teman di sekolahnya. Wah, ini mungkin penting sekali ya Bapak Ibu untuk anak-anak usia anak dan remaja terutama. Karena mungkin salah satu motivasi siswa pada saat ke sekolah itu bukan hanya ilmunya, tetapi juga bertemu dengan dan berinteraksi dengan teman-temannya begitu. Jadi memang pasti banyak distres psikologis dan juga adanya gangguan-gangguan kesehatan mental terutama pada siswa, anak dan remaja yang harus kita jaga meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Oke, sebagai guru, kira-kira nih, sebagai pendidik, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan psikologis kepada adik-adik kita yang melakukan pembelajaran online? Nah, di sini mungkin kita bisa mengetahui dulu sebenarnya guru itu memiliki peran loh Bapak Ibu yang cukup signifikan terhadap kondisi psikologi siswa. Kalau dilihat dari bagan yang di sebelah kiri ini,
anak itu ada di tengah-tengah, di mana anak memiliki support system yang sangat besar, yang sangat signifikan itu dari keluarga yang terutama, lalu juga dari guru dan juga pertemanan. Nah, di sini memang bisa kita lihat 3 lembaga penting untuk anak yang sangat berpengaruh signifikan terhadap kondisi psikologis anak itu ada di keluarga, guru, dan juga pertemanannya. Lalu juga ada lembaga-lembaga lain yang mendukung bagaimana sih nanti kita bisa membentuk kondisi psikologi siswa. Itu ada di antara keluarga dan guru, ada masyarakat yang lebih luas di sini. Lalu antara guru dan pertemanan kita bisa membangun konteks sosial budaya yang ingin kita berikan kepada siswa. Lalu dari pertemanan dan keluarga atau biasanya di lembaga sosial itu dibantu juga oleh pemerintah begitu ya. Jadi memang kondisi psikologis siswa itu atau seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya mungkin keluarga saja atau teman saja atau guru saja, tapi kita semua sebagai lembaga sosial memiliki peran masing-masing dalam membentuk dan mendukung kondisi psikologis siswa. Apa sih sebenarnya support yang dibutuhkan oleh siswa terutama pada masa pembelajaran online ini? Support pertama yang dibutuhkan siswa adalah perasaan aman, Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, banyak sekali mungkin sekarang berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, di mana siswa ini juga bingung mau menyaringnya itu yang benar yang mana gitu. Karena banyak sekali berita yang setiap hari mungkin grafik COVID-19 ini terus meningkat, lalu juga banyak sekali korban yang meninggal, setiap harinya juga banyak zona-zona merah, mungkin ada zona hitam di kota dan kabupaten tertentu, yang pastinya membuat siswa ini merasa tidak aman berada di lingkungan saat ini. Jadi mereka butuh support dalam bentuk rasa aman. Yang kedua yang dibutuhkan siswa adalah perasaan tenang dan nyaman. Nah, perasaan tenang dan nyaman ini pastinya juga bisa kita aplikasikan pada saat kita berinteraksi dengan siswa di pembelajaran online. Lalu yang ketiga, perasaan tidak sendiri atau siswa ini memiliki dukungan sosial, memiliki lembaga sosial bahwa saya ini tidak sendiri, saya ini memiliki teman, saya memiliki orang tua, saya memiliki guru yang bisa mensupport saya, sehingga siswa masih optimis untuk melakukan aktivitas ke depannya. Lalu juga siswa butuh sikap positif pada diri agar mereka ini mampu bisa melewati masa sulit pandemi yang sekarang ini. Lalu juga yang terakhir, siswa butuh pengharapan. Yang dimaksud dengan pengharapan di sini adalah rasa optimis ya Bapak Ibu bahwa sebenarnya di tengah ketidakpastian ini kita yakin bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Jadi siswa bisa kembali dengan bertemu teman-temannya di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa menyalurkan energi positif dalam bentuk pengharapan agar siswa-siswa ini bisa semakin nyaman dan semakin aman dalam melakukan belajar online. Nah, sudah tahu bagaimana peran kita atau kedudukan kita di lembaga sosial ini kepada anak, apa support yang dibutuhkan, lalu dengan apa sih bisa kita mulai memberikan dukungan psikologis pada pembelajaran online? Oke. Kita bisa melakukan pembelajaran online ini dengan melakukan refleksi diri. Coba Bapak Ibu mulai berefleksi, mungkin juga boleh sambil menuliskan beberapa di kolom komentar, kira-kira hal apa sih yang saya senangi ketika mengajar siswa-siswi saya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tantangan saya saat mengajar di kelas? Boleh mungkin beberapa sharing jawabannya Bapak Ibu ya di kolom komentar. Saya tidak bisa melakukan langsung menjawab karena saat ini saya share ke screen, tapi nanti saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu di akhir sesi ini ya, karena waktunya cukup terbatas gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa memulai dengan refleksi, dengan pertanyaan,
Kira-kira apa yang disenangi ketika mengajar siswa-siswi saya, dan apa yang menjadi tantangan saya saat mengajar di kelas. Nah, 2 pertanyaan refleksi ini mungkin bisa diingat kembali Bapak Ibu, karena mungkin beberapa hari ke depan kita akan masuk di tahun ajaran baru. Jadi kita memulai sesuatu dengan optimis, dengan rasa reflektif, sehingga kita tahu apa tujuan kita mendampingi siswa-siswi ini dalam belajar. Lanjut. Kenapa sih saya bertanya soal refleksi tadi? Kenapa saya bertanya mengenai motivasi guru? Karena untuk membangkitkan motivasi siswa, itu kuncinya ada pada motivasi seorang guru. Jadi sebelum kita motivasi siswa kita, memberikan dukungan psikologis kepada siswa-siswi kita, penting sekali bagi pendidik untuk berdamai dengan keadaan, kita bisa mengelola kekhawatiran kita, membangun suasana yang nyaman dan menyenangkan di awal, sehingga siswa memiliki motivasi yang baik dalam belajar. Jadi ini ya kuncinya Bapak Ibu, motivasi guru itu adalah motivasi siswa. Jadi kalau misalnya kita mau siswa kita termotivasi, otomatis kitanya dulu nih yang bisa meningkatkan motivasi kita, mengingat kembali apa sih tujuan awal kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Nah, dengan cara apa kita bisa termotivasi dengan baik? Yang pertama, bangun growth mindset. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau sering membaca mengenai growth mindset, karena ini sangat penting dalam meningkatkan motivasi siswa. Nah, seorang ahli psikologi bernama Carol Dweck, dia mengatakan bahwa seseorang itu dapat mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dari yang lainnya karena kita memiliki pola pikir atau mindset yang terbuka, menerima tantangan, terus belajar, berusaha, dan juga belajar dari kritik. Nah, growth mindset ini kenapa cocok sekali dengan kondisi sekarang? Karena kita semua meyakini bahwa ini adalah tantangan baru. Ketika kita menyerah dengan keadaan, ketika kita tidak mau bergegas untuk menjadi seseorang yang lebih baik, bisa jadi kita yang akan tertinggal ya Bapak Ibu. Jadi kita coba tanamkan mindset. Ini juga bisa ditanamkan kepada siswa-siswi. Yang pertama, saya bisa belajar untuk lebih baik, saya bisa lebih pintar dari saya saat ini. Nanti akan memunculkan mindset-mindset yang baru, yaitu saya harus terus belajar karena saya ingin jadi lebih pintar. Sehingga saya harus bisa menghadapi tantangan ini, yaitu tantangan pembelajaran online. Saya punya tujuan yang jelas, saya punya tujuan yang harus dicapai untuk siswa-siswi saya, terutama kepada siswa, bahwa mereka mungkin mau lulus di perguruan tinggi negeri, mereka memiliki target-target nilai ujian nasional yang tinggi mungkin, atau mungkin mau masuk di sekolah favorit dan lain sebagainya. Sehingga adanya mindset ini akan mendorong kita untuk terus berusaha dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil refleksi ya, kira-kira saya sudah termasuk seseorang yang memiliki growth mindset atau belum ya gitu. Kalau belum, coba yuk kita mulai tanamkan dari dalam diri agar dan kita bisa juga tularkan ke siswa-siswi agar memiliki growth mindset. Oke, lalu yang kedua, ini. Ketika kita memiliki growth mindset, yang ada di pikiran kita adalah saya adalah seseorang pembelajar. Kira-kira apa yang bisa dipelajari untuk menghadapi pembelajaran online ini? Yang pertama mungkin meningkatkan kemampuan literasi digital seperti tadi yang sudah di-share sama Ibu Hevi, banyak sekali aplikasi saat ini yang sudah mendukung pembelajaran online. Lalu juga mungkin mengingat kembali kemampuan pedagogi, kemampuan untuk manajemen kelas, lalu juga banyak membaca buku terkait dengan pembelajaran online dan pendidikan. Yang pasti adalah kita terbuka dengan isu-isu terkini mengenai kondisi COVID dan siswa begitu. Jadi kita bisa into ya begitu Bapak Ibu, bisa bisa bersatulah dengan siswa-siswi hebat kita. Oke.
tadi yang pertama, sebelum menciptakan belajar online memotivasi, kita sudah memiliki growth mindset. Yang kedua, kita bisa menciptakan suasana yang aman untuk siswa. Seperti apa sih kondisi yang aman? Oke, mungkin ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Hevi mengenai kondisi yang aman dalam belajar online. Itu yang pertama, kita bisa membangun kesepakatan awal dengan siswa. Mungkin contohnya yang tadi, siswa itu harus berapa persen hadir di pembelajaran atau kelas online. Setelah membangun kesepakatan, di awal kita bisa bertanya mengenai kabar siswa pada saat memulai pelajaran. Jadi mungkin bisa dimulai dengan anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Di skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa baik sih kondisi kalian saat ini? Gitu. Karena menanyakan kabar, how are you today? Itu sangat-sangat krusial di tengah kondisi yang ada pada saat ini. Bisa jadi mungkin mereka memiliki keluarga yang tidak sehat, bisa jadi mereka sering terpapar dengan orang-orang yang ODP, PDP, dan lain sebagainya, sehingga dengan bertanya kabar, siswa merasa ada yang peduli dengan dirinya. Lalu yang ketiga, bertanya perasaan siswa di awal dan akhir sesi belajar. Nah, mungkin di awal kita bisa bertanya dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa senang adik-adik hari ini gitu. Terus nanti di akhir juga ditanya kembali dari skala 1 sampai 10 seberapa senang, atau mungkin bisa ditanya kalau misalnya emosinya lagi tidak senang, kira-kira apa yang membuat mereka sedih gitu, apa yang membuat mereka tidak bersemangat, sehingga kita bisa tahu tidak hanya kondisi akademis siswa, tetapi juga kondisi psikologi siswa. Yang keempat tentunya menjadi teman diskusi untuk siswa. Teman diskusi misalnya bertanya mengenai selain kabar, teman diskusi mengenai hobinya mereka, minatnya, atau mungkin siswa-siswi SMA setelah ini mau masuk universitas mana, atau untuk yang SMP mungkin juga bisa bertanya dengan kira-kira kamu sudah ada gambaran belum mau masuk SMK atau mau masuk SMA gitu. Karena siswa ini ternyata sangat senang ketika ditanya tentang masa depannya, begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir mungkin menutup kelas dengan berdoa atau berbagi 5 rasa syukur. Nah, ini untuk meningkatkan emosi positif pada siswa, seperti misalnya yuk di akhir sesi, kira-kira kita tutup dengan refleksi. Boleh ditulis nggak 5 hal yang membuat kalian bersyukur hari ini? Gitu. Apa sih yang membuat kalian bersyukur? Apa yang membuat kalian senang hari ini? Dan lain sebagainya. Itu kondisi aman yang bisa kita ciptakan untuk mendukung kondisi psikologi siswa. Dan yang terakhir adalah bangun komunikasi yang interaktif. Kenapa hal ini penting? Karena membangun komunikasi yang interaktif itu sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan mental siswa. Seperti kita ketahui bahwa anak sampai usia 18 tahun itu adalah masa-masa dia untuk mengeksplorasi berbagai macam hal. Jadi adanya komunikasi interaktif atau dua arah melibatkan siswa itu sangat-sangat bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental siswa. Oke, sekarang saya mau bermain game singkat nih Bapak Ibu. Coba dalam waktu 10 detik, ya 10 detik aja ya, jangan lama-lama Bapak Ibu, temukan barang yang bisa dijadikan alat tulis yang ada di sekitar Bapak Ibu saat ini. Mungkin boleh dinyalakan kameranya kalau misalnya sudah ketemu. Oke, dalam waktu 10 detik. Oke, ada yang sudah menemukan alat tulis? Wah, Ibu Bundawi ya sudah, wah banyak sekali nih. Ada yang menemukan pensil, apalagi boleh tahu ada barang apa? Ditunjukkan. Ada buku, betul. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ada buku, ada alat tulis lain. Nah, oke. Itu adalah salah satu cara untuk melibatkan siswa atau games kecil
pada saat kita melakukan pembelajaran online ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu tadi. Oke, saya izin untuk share screen kembali setelah melihat Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi, komunikasi yang interaktif dengan cara melibatkan siswa itu sangat penting agar siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran online yang sedang kita lakukan. Gitu. Lalu cara lain apa sih yang bisa digunakan agar siswa ini bisa terlibat secara aktif? Oke. Sambil menunggu, kira-kira mungkin Bapak Ibu punya ide lain? Nah, mohon maaf, ini agak lama. Oke. Kira-kira cara apa nih yang bisa melibatkan siswa? Oke. Saya pernah mendengar suatu quotes menarik mengenai melibatkan siswa. Mbak Tiwi mungkin boleh dibantu untuk share screen. Ada di slide 18, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Spidol pulpen ada di slide 18. Ya. Untuk melibatkan siswa secara aktif, saya pernah membaca quotes inspiratif. Katakan padaku, maka aku lupa. Ajari aku, maka mungkin aku ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Nah, quotes ini sangat powerful ya Bapak Ibu. Bagaimana pentingnya melibatkan siswa pada saat pembelajaran online. Selain itu, bagaimana cara membangun komunikasi yang interaktif? Yang pertama, kita bisa menjadi wadah siswa untuk mengungkapkan kondisi atau perasaan siswa seperti tadi, lalu juga memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti contohnya tadi, dalam waktu 10 detik menemukan alat tulis. Lalu yang ketiga, libatkan siswa dalam metode-metode pembelajaran. Boleh next? Oke, ini mungkin ada beberapa tips ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi ada 30 seconds challenge untuk mengajak siswa menemukan benda-benda yang di sekitar. Lalu games lainnya ada 2 truths, 1 lie. Jadi siswa diajak untuk mendeskripsikan 2 hal yang sesuai dan 1 tidak sesuai dalam dirinya. Dan ini juga bisa untuk mata pelajaran yang mungkin sifatnya hafalan ya Bapak Ibu. Jadi untuk sambil ngecek-ngecek anak ini hafal atau tidak, gitu, kita juga bisa pakai games-games ini. Yang terakhir adalah stories from teacher. Jadi kita memberikan sebuah gambar di layar, lalu ajak siswa untuk menyusun cerita dari gambar tersebut. Selanjutnya. Oke. Nah, ini ada beberapa ide aktivitas lain dari Gerakan Masyarakat Sehat untuk melibatkan siswa secara aktif. Yang pertama dengan gambar, lalu juga ada video kreatif, memberikan tantangan, lalu juga ada observasi sederhana yang bisa kita berikan kepada siswa, dan yang terakhir adalah kampanye ide kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ide-ide ini bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa bisa terlibat aktif sehingga bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya secara maksimal. Oke, boleh lanjut, Mbak Tiwi? Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan pembelajaran di ruang guru juga ya. Jadi sudah tahu mungkin ya beberapa tips-tipsnya. Nanti kita coba berdiskusi ya Bapak Ibu di akhir sesi. Boleh next, Mbak Tiwi. Oke. Mungkin apakah ada masalah pada saat share screen? Oke. Bapak Ibu mungkin juga punya ide-ide menarik ya untuk melibatkan siswa, untuk menginspirasi sesama Bapak Ibu guru di beberapa kota ini, mungkin bisa sambil sharing juga ya di kolom komentar.
gitu, karena mungkin waktunya terbatas. Jadi 3 poin besar tadi nih Bapak Ibu yang bisa kita aplikasikan pada saat kita bisa memotivasi murid untuk pembelajaran online. Yang pertama tadi yaitu bangun growth mindset kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang kedua, ciptakan perasaan yang aman. Dan yang terakhir adalah dengan komunikasi yang interaktif dengan siswa-siswi kita. Ingat bahwa motivasi siswa adalah motivasi guru, sehingga saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini bisa memaksimalkan potensi siswa untuk menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang. Gitu. Oke. Dari saya cukup, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya Bapak Ibu. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya oleh Prof. Rini. Semoga sesinya bermanfaat dan ada yang bisa diambil kebaikannya ya Bapak Ibu.